Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frans Diko Ramadan Fitra Pradana dari kelas manajemen 4D akan mempresentasikan tentang bisnis plan atau perencanaan usaha. Sebelum membuat bisnis plan, hal yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha adalah: satu, produk apa yang ingin dibuat; dua, mengapa produk tersebut dibuat; tiga, siapa target pasarnya; empat, kapan produk akan dibuat; lima, di mana produk tersebut dibuat. Business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan sebuah unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari business plan yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Setelah mengetahui dan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan, kemudian menguraikan satu persatu. Pertama adalah tahap ide usaha, lalu perumusan konsep ide usaha, dan studi kelayakan usaha. Ini wajib dilakukan oleh pengusaha untuk melihat apakah prospek dari bisnis yang dijalankan mulai dari konsep ide usaha dan kelayakan dari usaha tersebut baik atau tidak. Kelayakan meliputi kelayakan pasar, kelayakan teknis atau operasional, kelayakan manajemen organisasi, dan yang terakhir adalah kelayakan keuangan. Pada prinsipnya, ada 4 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan, yaitu aspek manajemen produksi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek pemasaran. Aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi menurut Mr. E. L. Bridge adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu serta jumlah yang ditentukan. Hal pokok dalam manajemen produksi. A. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: satu, jenis barang yang diproduksi; dua, kualitas barang; tiga, jumlah barang; empat, bahan baku. B. Pengendalian produksi. Apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dan efektif dan efisien. Pengendalian produksi 4 dapat dilakukan dengan cara: 1. Menyusun perencanaan jadwal kerja; 2. Pengaturan jadwal kerja; 3. Pengaturan detail rencana sistem kerja; 3. Menentukan target pasar. C. Pengawasan harus dilakukan saat proses produksi berlangsung. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan budget. Produk sesuai dengan standar kualitas hingga siap untuk dipasarkan. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan adalah: 1. Menetapkan standar dan kualitas barang; 2. Melaksanakan produksi tepat waktu; 3. Quality control atau pengecekan produk. B. Aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam sebuah ide usaha. Perencanaan dan persiapan SDM yang handal akan turut mempengaruhi pada produk dan pelayanan sebuah usaha. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perlu kiranya seorang wirausaha menganalisis hal-hal berikut. Desain pekerjaan, yaitu menentukan desain pekerjaan apa yang diperlakukan untuk menjalankan usaha. Hal ini melihat jenis usaha yang dijalankan. Deskripsi pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan wajib dilakukan sebagai acuan tugas divisi. Hal ini untuk
menghindari tumpang tindih pekerjaan sehingga memperlambat produksi. Job value adalah tujuan job value untuk menghargai nilai jabatan yang dihubungkan dengan gaji dan tunjangan yang diterimakan. Kapasitas SDM adalah kapasitas sangat menentukan produktivitas, oleh karenanya kapasitas SDM disesuaikan di level apakah bidang usaha. Rekrutmen adalah perusahaan harus menentukan kriteria penyeleksian karyawan. Produktivitas adalah pengusaha harus memperhatikan produktivitas karyawan karena kontribusi positif karyawan berdampak positif bagi perusahaan. Training and development adalah perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oleh karenanya, setiap SDM diberikan pelatihan dan pengembangan. Compensation and benefit adalah setiap perusahaan harus bisa memberikan kompetisi yang kompetitif kepada karyawan yang terbaik. Karyawan dengan kinerja yang baik berhak mendapatkan reward. Career planning adalah perusahaan yang dapat mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa level, sehingga memacu prestasi dan kinerja di level mana sebagai target pencapaian. Motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam sebuah perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap mental para karyawan. Untuk itulah diperlukan rencana motivasi yang baik. Hal pertama adalah pemberian kuasa kepada karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk beberapa hal, karyawan diberikan kewenangan melakukan pengambilan keputusan sendiri. Sebuah perusahaan harus punya strategi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi karyawan, yaitu melalui program pelatihan proses evaluasi. Program pelatihan meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan, pelatihan keterampilan keamanan, pelatihan keterampilan sumber daya manusia. Proses evaluasi digunakan untuk mengalokasi kenaikan gaji, memberikan umpan balik dan pengarahan bagi karyawan, mengindikasikan kelebihan dan kekurangan karyawan, mempengaruhi peluang para karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa mendatang. C. Aspek manajemen keuangan. Aspek keuangan dari perencanaan usaha harus dapat diperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan cash flow. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek ini adalah: 1. Sumber pendanaan, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. 2. Kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, yaitu tanah, bangunan, peralatan, biaya peroperasi, dan biaya lain-lain. 3. Kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, yaitu bahan baku, bahan pelengkap, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air telepon, alat kantor, dan biaya lain-lain. 4. Analisis biaya tetap, yaitu gaji, penyusutan, bunga pinjaman, bunga iklan, dan biaya lain-lain. 5. Biaya berproduksi, yaitu upah, biaya bahan, dan biaya kemasan. Penentuan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok penjualan harus dibuat agar dapat diketahui berapa besar biaya pokok yang dikeluarkan untuk membuat sebuah barang dan digunakan sebagai dasar penetapan harga ataupun perhitungan laba dalam perusahaan. Alat analisis dalam aspek hubungan. Aspek keuangan. Dalam rangka mengukur kelayakan suatu usaha dari sisi keuangan, maka diperlukan pengukuran kelayakan usaha di mana intinya adalah kondisi di mana hasil yang diperoleh lebih besar dari sana yang diinvestasikan atau pendapatan total biaya. Ada beberapa cara untuk mengukur kelayakan usaha dari sisi keuangan, yaitu Return of Investment atau ROI.
merupakan ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah usaha dibandingkan dengan biaya dan modal awal yang dikeluarkan. Cara ini merupakan perhitungan yang sangat sederhana dan cukup mudah dilakukan. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha untuk mengetahui seberapa besar peluang pasar bagi produk yang akan ditawarkan. Ada beberapa hal berkaitan dengan aspek pemasaran dalam perencanaan usaha, antara lain, 1. Mengidentifikasi perilaku konsumen, 2. Menganalisis pasar konsumen menggunakan 7 pertanyaan kunci, yaitu siapa, apa, mengapa, bagaimana pasar melakukan pembelian, kapan pasar melakukan pembelian, dan di mana pasar melakukan pembeli. 3. Menganalisis pesaing, yaitu mengidentifikasi pesaing perusahaan, identifikasi strategi pesaing, penentuan tujuan pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. 4. Menentukan target marketing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, market targeting, dan market positioning. 5. Menetapkan marketing budget. 6. Menentukan timing. 7. Menentukan marketing mix. Bisnis plan, dokumen tulis yang membuat langkah kegiatan yang perlu dilakukan ke depan agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Ciri-ciri bisnis plan yang baik adalah scale of business, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, reliable dapat diandalkan, atau tim scale, batas waktu yang ditentukan. Bisnis plan berisi hal-hal pokok dan penting. Karena itu ditulislah hanya hal-hal yang diperlukan. Semua yang Anda inginkan seharusnya dikerjakan secara benar sejak awal. Jika Anda gagal dalam perencanaan, sesungguhnya Anda merencanakan yang gagal. Usahakan untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Aspek-aspek dalam bisnis plan yaitu pasar, teknis, manajemen, hukum, ekonomi, dan sosial keuangan. Bisnis plan mencakup tentang rencana pemasaran, yaitu apa, bagaimana, di mana barang jasa dipasarkan. 2. Rencana produksi, yaitu apa dan bagaimana produksi dilakukan. 3. Rencana organisasional, yaitu apa, bagaimana, siapa yang mengerjakan tiap jenis pekerjaan. 4. Rencana keuangan, yaitu dari mana, berapa, bagaimana uang diperoleh, dialokasikan, dibukukan, dan dilaporkan. Fungsi bisnis plan, yaitu 1. Alat bantu untuk menentukan visibilitas usaha yang akan dijalankan dalam kondisi pasar yang ada. 2. Acuan atau guidance bagi perilaku usaha atau pengurus koperasi untuk mengorganisir aktivitasnya. 3. Alat atau tool bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Outline business plan, yaitu halaman pendahuluan, memuat tentang bidang atau komoditi usaha, nama dan alamat pelaku usaha, sifat usaha, dan lain-lain. Analisis situasi, yaitu membuat tentang pandangan ke depan tentang usaha, persaingan, pemasaran, ramalan usaha, dan lain-lain. Deskripsi usaha, yaitu membuat tentang barang atau jasa yang dihasilkan, ukuran jasa, organisasi dan SDM, latar belakang pelaku usaha. Perencanaan pemasaran, yaitu memuat tentang harga, distribusi, promosi, kontrol, dan lain-lain. Perencanaan produksi, membuat segala hal tentang input, proses, output produksi. Perencanaan organisasi, yaitu memuat tentang kepemilikan, manajemen atau tim manajemen, aturan main atau regulasi, karyawan, mekanisme kerja, dan lain-lain. Perencanaan keuangan, yaitu memuat tentang sumber keuangan, perhitungan income statement, neraca, cash flow, break-even point, dan lain-lain.
asesmen resiko, yaitu memuat tentang evaluasi hambatan usaha, kontingensi, masuknya teknologi baru, dan lain-lain. Teknik penyusunan bisnis plan. Yang pertama yaitu review rencana bisnis yang sudah ada, seperti contohnya mengevaluasi kelengkapan sebagai rencana yang baik, mengevaluasi dan menulis aspek-aspek usaha yang selama ini tidak berjalan lancar. Dua, menyiapkan data informasi seperti informasi pasar, informasi produksi, informasi keuangan, informasi penunjang lain. Itu sih. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, stop ya. Iya.